penyebab terjadinya syirik khafi. Karena kita lebih malu kepada yang bukan Allah, kita takut bukan kepada Allah, kita cinta bukan kepada Allah. Lebih tak cintai jabatan dengan tak cintai Allah, lebih tak cintai harta, alam dan sebagainya daripada kita mencintai Allah. Terjadilah syirik khafi. Baru gadoh syirik khafinya bukan dengan akidah tapi dengan hakikat. Nyatanya yang sedang diupayakan, sedang diperjuangkan oleh majelis pengkajian tauhid tasawuf ini. Maka tengku dijelaskan oleh Abu Ya T ya, MPTT itu tauhid yang dimaksud bukan akidah. Yang dimaksud adalah hakikat syahaya Allah. Karena menyasyahaya Allah kita mau lambatin tayang tunggu, hana yang tak takut kecuali Allah, hana yang tak maleh kecuali Allah, hana yang tak hormati kecuali Allah. Kita rasakan tidak ada yang berbuat kecuali Allah, bukan kita yang menentukan. Syahaya Allah masuk ke dalam batin. Maka batin tanya hanali musangkut kepada alam, hanali takut kepada alam. Batin ini, dia hati ini tidak bisa melihat banyak sisi. Menyebabkan terpengaruh dengan sebuah sisi dengan Allah, maka hilanglah yang lain. Hilanglah perbuatan selain Allah. Hilanglah sifat selain Allah. Hilanglah zat selain Allah. Yang ada hanya perbuatan Allah, yang ada hanya sifat Allah, yang ada hanya zat Allah semata-mata. Yang lain itu seperti ditulis dalam makalah tadi adalah pantulan daripada wujud Allah. Nyo makna fana lagu. Lagi tamong cahaya pun kita mau lambatin mak. Lagi nabi apa itu? Wanita-wanita Mesir ketika melihat Nabi Yusuf hilang rasa, yang ada hanya wujud Yusuf di dalam batin mereka, wujud dirinya hilang, sehingga mereka terpotong-potong tangan dengan pisau yang tajam, tidak ada rasa Pak. Sehingga mati mereka kehabisan darah, hilang wujud selain Yusuf di dalam batin mereka. Jadi bukan maknanya Yusuf sudah menjadi wanita, itu wanita sudah menjadi Yusuf. Bukan, Yusuf tetap Yusuf, wanita tetap wanita. Mesir tetap wanita. Hanya saja mereka hilang ingatan kepada selain Yusuf, termasuk kepada dirinya. Yang maksud daripada wahdatul wujud, dia bukan menyatu alam dengan Allah, Allah menjadi alam, alam menjadi Allah, bukan begitu. Nyenkon sesat le cik kafe pendapat Pak. Tapi makna wujud hakiki adalah wujudnya. Orang arif sampai ke situ, hilang dalam ingatannya, fana dalam ingatannya, dalam rasanya, perbuatan, sifat dan zat selain Allah. Itulah maksudnya Pak. Nyatanya yang maksud le Abu Ya Mudawali, Tesom akuan lemah Tuhan, tesom akuan lemah Rabbi, wa in ghibtu bada, wa in bada ghayabani. Tesom akuan, akuan alam selain Allah hilang di dalam ingatan orang arif. Hilang, bukan hilang secara kenyataan. Nah, jadi itu gambaran Bapak-bapak. Nah, nanti lebih jelas ya. Maka ada lagi syair dikatakan juga oleh Abu Ya Mudawali, wujud diri kota syaitan penghancurnya hidayah Rabbi. Seistighal, ini masih sambungan syair beliau. Seistighal dengan hakiki, hanya berhakikat saja, serta tidak bersyari'i, tidak ada syariat Nabi, dia hanya berhakikat, syariat Nabi tidak ada, maka dia orang zindiki, menanekun le maliki. Seistighal dengan syari'i mentang,
Yang tadi ilmu 3 tadi itu ada, hakikat tidak ada. So istighal ngon syari'i serta hana ngon hakiki, hana mu hakikat. Yang ke urang wahai akhi berhampiran ngon wahabi. Makiban tali wahabi tanya pi wahabi cik berhampiran itu Abu Ya Mudawali. Makanya lu pegah Pak, ajaran MPTT bukan yang ajaran yang dibawa oleh Abu Ya Mudawali. Anda adalah pendusta besar. Anda berarti belum paham. Itulah yang sedang dibawa untuk menghilangkan syirik khafi. Ya, syirik jali itu hilang dengan akidah. Itu ada dijelaskan di dalam berbagai kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama sufi. Tapi untuk paham memang harus perlu kepada dekat dengan ahlinya. Jadi untuk tahu apa itu MPTT, langsung datang ke Abu Ya, langsung bergabung dengan MPTT. Jak betruk kalon beduh baru mau paham nunggu. Nyaw dari JO han mau paham Pak. Ya tak dengar bagap hampa apa lagi yang mendengar baru dengki cik mentama ha mau paham lah. Jak betruk kalon beduh baru baik rugama sakit hati. Jadi begitu caranya. Yang di Aceh pegahnya pegah aja luar nanggroy musunah-sunah Pak. Yang muzakarah pengkaderan tauhid sufi kemarin itu di Kota Batam. Ini tahun depan merebut-rebut. Nah yang laki Singapura, nah yang laki Sulawesi. Orang lain merebut-rebut. Tanya mutulak-tulak Pak. Ya, wajar saja. Memang harus melalui mursyid itu. Kalau tidak paham. Mursyid. Kata kitab Sairus Salikin, ya, bak mukaddimah kepegang. Anda wajib mencari mursyid walau Anda ulama besar sekalipun. Apalagi yang kan ulama, walau Anda ulama besar sekalipun. Saya, kata Imam Sya'rani, membaca kitab sufi habis untuk menjadi seorang sufi. Saya baca Ihya, saya baca Qutul Qulub, saya baca semua. Tapi akhirnya saya bagaikan masuk ke ruangan gelap, tidak tahu masuk pintu masuk, tidak tahu saya pintu keluar. Bingung saya dengan membaca. Akhirnya saya berbakti kepada Syekh Ali Al-Khawwas. Maka setelah itu saya baru sampai. Agaji pegah le Tengku Syekh Kuala, ulama Aceh yang tanya banggakan. Carilah mursyid, carilah guru rohani, carilah guru spiritual, dan bersungguh-sungguhlah mencarinya. Jika Anda sudah menemukannya, satukanlah iradahmu dengan iradahnya. Anda jangan berkemauan kecuali dengan kemauannya. Jika Anda melakukan itu, maka Anda akan sampai. Menyo pemahaman nyokamale menapai hale, tetapi untuk menemukan itu harus berada di bawah bimbingan guru. Makanya Imam Ghazali walau alim besar, dia masih mencari guru. Syekh Kuala begitu juga, ulama-ulama besar begitu juga. Ada itu mursyid. Anji pegah-pegah le hana. Hana le Tengku lawe nyaw hanjut pegah lagi nya. Carilah walau Anda harus ke negeri Cina. Itulah maksud hadis utlubul ilma walau bisin. Yang ulama pegah makna hadisnya nya dia minta mursyid walau Anda harus ke negeri Cina. Jadi menyohananya nunggu hampa. Makanya perlu itu adalah semacam sopir ya dalam perjalanan jauh. Jijajiuh tunggu benar limong boh syarat. Jajiuh baru truk. Pertama benar bekal. Yang kedua benar kendaraan. Yang kelima benar sopir, benar pilot. Yang keempat benar jamaah, benar rombongan, benar kloter, kelompok terbang. Yang kelima benar senjata jajiuh. Yang kelima Ghazali jawab Allah jiuh anggaji min urung saleh Pak jiuh padahal amat dekat. Maka perlu juga kepada 5 syarat. Pertama bekal yaitu takwa.
Yang kedua, perlu kepada kendaraan juga. Kendaraan bak jalan Allah adalah himmah yang kuat, kemauan yang kuat, itu kendaraan itu. Yang ketiga adalah pilot, yaitu mursyid, pembimbing rohani katanya. Yang keempat, benar jamaah, lagi jamaah bukompak, benar ketua DPRK Ainan, ya, benar anggotanya, benar wali kota berkompak, karena perlu kebersamaan dan juga perlu senjata bak jalan Allah. Senjata bak jalan Allah, karena bak jalan Allah le musuh bak jalan Allah adalah nafsu, syaitan dan dunia. Maka perlu kepada senjata bak jalan Allah adalah ratib seribu, yaitu membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Jadinya makna seribenyan sebanyak-banyaknya. Boleh 2000 kali, boleh 3000 kali, tergantung bak watai. Jadi betul makut tunggu. Banyak petakut le tengku, baik ni takut. Dan yang petakut tengku. Baik aja atas serben. Ya, baik ni dengar anjenan. Tunggu. Masa zikir dilarang? Ya, aksiru, ya. Aksiru biha, perbanyakkanlah kalimah la ilaha illallah. Karena jika Anda membaca kalimah la ilaha illallah dengan banyak, sebanyak-banyaknya istiqamah lagi, maka syaitan berkata, aku membinasakan manusia dengan maksiat dan dosa, mereka membinasakan aku dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi mursyid itu ada harum takun. Begala kita durun nafis harum tak pegahana. Nya berarti urung pegahana le takabur dan hasad dan dengki. Kata kitab durun nafis. Menyertai tiket hana le mursyid itu kafir kita. Masih menyertai tiket Allah hana mampu le gepegat urung arif itu kafir jadinya. Jadi begitu kata kitab durun nafis. Maka carilah ya. Menyertanya olam MPDT yang napa mitali karena abu ya. Tinggal patuh ikuti segala arahan-arahan beliau melalui wali-wali Nanggro. Insyaallah ya, walau kita belum menjadi sufi ya, menjadi seperti Abu ya, tapi setidaknya keberkahan itu mengalir kepada kita semua malam ini, khususnya kepada Pak Arif Fadilah, pada teman-teman di DPRK yang telah menggagas acara yang mulia ini. Kami berterima kasih sangat pada Bapak Ketua DPRK dan teman-teman yang telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun selanjutnya tetap diadakan seperti ini, sehingga pemahaman yang tentang apa itu tauhid tasawuf sehingga lurus kembali, apalagi yang disampaikan oleh Abu ya. Mungkin itu saja ceramah singkat atau tausiah dari saya yang masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Insya Allah nanti dalam nasihat Abu ya diluruskan kembali dan ditambah kebenaran-kebenaran yang lain oleh Abu ya. Saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu bahwa Abu ya setiap bulan ya ada datang ke Banda Aceh. Jadi kita bergabung ikuti baik di Masjid Tuha, dan setiap malam Senin kita selalu mengadakan pengkajian ini dengan zikir yang disampaikan oleh Abu Kamarud, oleh Abu Fauzan, oleh Abi Yusri dan lain-lain, Abu Zainuddin dan sebagainya. Ikutinya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, supaya pemahaman agama dengan sempurna kita pahami. Apa itu istilah syariat, apa itu istilah hakikat, apa itu istilah tarikat yang wajib tidak boleh berpisah satu sama lain, dan itu dijelaskan di dalam kitab-kitab, wajib kita memilikinya. Bagaimana pemahaman yang sebenarnya? Makanya fas'alu ahla zikri ya, tanyalah kepada ahli ilmu ya. Jika kamu belum paham soal MPTT, tanya langsung kepada Abu ya jika Anda belum mengerti. Jak betruk kalon bedu ya, insyaallah apa yang tidak kita pahami akan kita pahami dengan baik. Demikian saja, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.